Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Alfia dari lokal 3A Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem numerasi dengan mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan dosen pengampu Ibu Messi Octavia SPD MSc. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem numerasi pada masa Mesir kuno. Bilangan hieroglifik berkembang di Mesir. Sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, bukti sejarah bilangan yang ditemukan pada tulisan-tulisan pada batu, dinding, tembikar, plak kapur, dan monumen. Orang-orang Mesir menggunakan penomoran tertulis yang diubah menjadi tulisan hieroglif yang memungkinkan mereka untuk dicatat sampai 1 juta. Contoh untuk menyatakan nilai 1200 dan 46206 dapat ditulis di bawah ini. 1200 sama dengan 1103 ditambah 2102. 1200 sama dengan 1000 ditambah 200. 1000 dikelompokkan menjadi satu simbol, 200 dikelompokkan menjadi dua simbol bernilai 100. 46206 sama dengan 4104 ditambah 6103 ditambah 2102 ditambah 6 sama dengan 40.000 ditambah 6.000 ditambah 200 ditambah 6. Maka dalam bilangan Mesir dapat ditulis 40.000 dikelompokkan menjadi 4 simbol 10.000, 6.000 dikelompokkan menjadi 6 simbol bernilai 1.000, 200 dikelompokkan menjadi 2 simbol bernilai 100, 6 dikelompokkan menjadi 6 simbol bernilai 1. Selanjutnya, sistem numerasi pada masa Babilonia. Matematika Babilonia merujuk pada seluruh matematika yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia atau kini Irak, sejak permulaan Sumeria hingga permulaan peradaban Helenistik. Dinamai matematika Babilonia karena peran utama kawasan Babilonia sebagai tempat untuk belajar. Pada masa peradaban Helenistik, matematika Babilonia berpadu dengan matematika Yunani dan Mesir untuk membangkitkan matematika Yunani. Kemudian di bawah kekhalifahan Islam, Mesopotamia terkhusus Baghdad sekali lagi menjadi pusat penting pengkajian matematika Islam. Selanjutnya, sistem numerasi pada masa Yunani kuno. Bilangan Atikan ini digunakan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dengan berdasarkan basis 10. Tulisan ini ditemukan di daerah reruntuhan Yunani yang bernama Ettis. Selanjutnya, sistem numerasi pada masa Maya. Suku Indiana Maya dan Inca di Amerika Selatan zaman dahulu kala telah terkenal memiliki peradaban yang tinggi. Antara lain, mereka telah mempunyai sistem angka atau numerasi. Keistimewaan sistem ini dibandingkan dengan sistem lain adalah telah adanya lambang nol. Tulisan atau angka yang dikembangkan bangsa Maya bentuknya sangat aneh, berupa bulatan lingkaran kecil dan garis-garis. Hal ini tentu dipengaruhi oleh alat tulis yang dipakai, yaitu tongkat yang penampangnya lindris atau bulat, sehingga dengan cara menusukkan tongkat ke tanah liat akan berbekas lingkaran atau dengan meletakkan tingkat mereka sehingga berbekas garis.
Selanjutnya, sistem numerasi pada masa Cina. Sistem numerasi ini telah ada sejak tahun 200 sebelum Masehi. Bangsa Cina menuliskan angka-angkanya menggunakan alat tulis yang dinamakan script, di mana bentuknya menyerupai kuas. Tulisannya berbentuk gambar atau piktografi yang mempunyai nilai seni tinggi. Angka tradisional Cina-Jepang menggunakan pengelompokan dengan bilangan dasar 10. Di samping itu, sistem angka ini juga mempunyai sistem pengelompokan perkalian atau multiplikatif. Dan yang terakhir yaitu sistem numerasi pada masa Romawi. Sistem numerasi Romawi berkembang sekitar permulaan tahun 100 sebelum Masehi. Sampai saat ini, lambang bilangan Romawi masih banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem numerasi Romawi yang sekarang ini merupakan modernisasi sistem tradisi dari sistemnya yang lama. Sistem ini bukan sistem yang mempunyai nilai tempat, kecuali pada hal-hal tertentu yang sangat terbatas. Sistem ini juga tidak mempunyai nol. Tetapi, sistem Romawi yang seperti sekarang ini belum lama dikembangkannya. Lambang bilangan yang digunakan dalam sistem Romawi sebagai berikut. Sistem angka Romawi tidak mempunyai nilai tempat. Ketika beberapa lambang dikombinasikan, lambang-lambang tersebut dapat ditulis bagian demi bagian. Ketika suatu angka memuat dua lambang dasar, satu bilangan yang lebih kecil dari yang lain, maka berlaku untuk penjumlahan jika lambang pada bagian kanan menyatakan bilangan yang lebih kecil. Sedangkan untuk pengurangan, jika lambang pada bagian kiri menyatakan bilangan yang lebih kecil. Sekian dan itulah penjelasan sistem numerasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.